Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Bank BPD Jateng Kota Semarang bersama dengan saya Rizky Fitriana sebagai host pada hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema seputar Kampus Merdeka Belajar di tahun 2022. Oke teman-teman, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang biasa kita kenal dengan Mas Menteri Nadiem Makarim telah mencetuskan atau menggagas Kampus Merdeka ini sebagai wadah bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar penelitian di luar kampus ya teman-teman. Dan kebetulan narasumber kita pada hari ini ada dua nih teman-teman, narasumber yang hebat dan bisa digali ilmunya tentang Kampus Merdeka. Selamat datang kepada Bapak Nugroho Heri Pramono SE MSI. Selamat datang juga Bapak Surya Kusuma Khalid Hidayatullah SEMM. Beliau merupakan PIC MBKM dari STIE Bank BPD Jateng. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kegiatannya era ini apa nih Pak? Selain mengajar mungkin dari Pak Heri dulu? Ya, kegiatannya fokus mempersiapkan untuk akreditasi program studi. Oh baik, bagaimana tuh Pak Surya? Iya, kalau di saya kemahasiswaan ya banyak terkait dengan tracer study, kemudian mempersiapkan program kemahasiswaan itu sih. Baik. Kemudian di masa transisi dari COVID-19 menuju ke normal seperti ini, alangkah baiknya kita berbincang hal-hal yang bermanfaat ya Pak, seperti Kampus Merdeka, seperti itu, sehingga teman-teman khususnya dari STIE Bank BPD Jateng juga paham dan punya gambaran nih apa sih Kampus Merdeka, dan bisa dikulik ilmunya dari podcast ini bersama narasumber kita yang hebat dari Pak Heri maupun Pak Surya. Oke, langsung masuk saja ke topik pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak, pengertian dari Kampus Merdeka Belajar ini apa sih, biar teman-teman punya bayangan nih apa itu Kampus Merdeka khususnya dari teman-teman STIE BPD. Dari Pak Heri dulu mungkin. Baik, jadi Kampus Merdeka ini merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan ya, Mas Nadiem Makarim atau Mas Menteri, untuk memberikan kemerdekaan belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi ya, ataupun di sekolah. Nah, jadi melalui Kampus Merdeka harapannya mahasiswa itu memperoleh kemerdekaan belajarnya, sehingga begitu memperoleh kemerdekaan belajarnya, mahasiswa tersebut dapat mempersiapkan karirnya untuk masa depan sedini mungkin. Jadi sebenarnya simpelnya Kampus Merdeka itu demikian. Oh baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Heri. Ada tambahan dari Pak Surya mungkin? Ya mungkin keterangan dari Pak Heri saya tambahkan ya, bahwa Kampus Merdeka intinya adalah kemudahan bagi mahasiswa untuk lebih merdeka dalam belajar, mengembangkan potensinya, terutama ya bagaimana mereka mengenal bukan hanya ada di dalam kampusnya sendiri tapi juga di luar kampusnya. Kemudian juga bisa memperluas jejaring terutama ya, agar mereka bisa dikenal, diketahui, dan bahkan mungkin bisa menjadi potensi yang baik bagi mereka untuk sukses dalam berkarir. Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Ini penjelasan yang sangat hebat sekali dari Bapak Heri maupun Bapak Surya. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Selanjutnya saya dengar nih Pak ada banyak program nih dari Kampus Merdeka. Bisa disebutkan dan jelaskan nggak Pak dari apa isi program Kampus Merdeka? Mungkin dari Pak Surya dulu. Baik, yang pertama, program pertama ada pertukaran mahasiswa merdeka ya. Kemudian itu berarti pertukaran mahasiswa di dalam PT penerima dengan PT pengirim. Kemudian juga ada kampus mengajar. Kemudian juga ada magang ya, magang bagi mahasiswa. Kemudian ada studi independen. Kemudian kurang lebih ada 9 ya Pak Heri ya. Tambahan di periode ini itu ada bela negara.
kemudian ada proyek kemanusiaan, kemudian KKN ya, KKN atau proyek di dalam desa, membangun desa, kemudian ada kewirausahaan, itu yang ada di dalam beberapa kampus Merdeka. Baik, bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa sih itu pertukaran pelajar, apa itu magang, apa itu bela negara? Mungkin dari Pak Heri nih Pak, spesifiknya seperti apa? Ya, oke. Jadi tadi kan pertama kaitannya terkait kebijakan kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu strategi atau kebijakan yang diberikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim untuk memberikan hak kepada mahasiswa bahwa mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya. Baik. Itu maksimal 3 semester. Ya, maksimal 3 semester. Nah, kemudian diturunkan menjadi 9 program. Yang terbaru itu 9 program tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya ya, mulai dari pertukaran mahasiswa merdeka, itu ada pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, ada luar negeri ya. Artinya di pertukaran mahasiswa merdeka itu syaratnya adalah lintas pulau. Jadi yang mahasiswa dari Pulau Jawa itu tidak boleh mengambil perguruan tinggi yang dari Pulau Jawa, harus di luar Pulau Jawa. Begitu juga yang dari Kalimantan, itu tidak boleh mengambil perguruan tinggi ya yang ada di Kalimantan, harus di luar perguruan tinggi yang di luar Kalimantan. Baik. Seperti itu. Nah, kemudian siapa saja yang boleh ikut ya di pertukaran mahasiswa merdeka yang dalam negeri itu mahasiswa semester 3, semester 5 dan semester 7. Nah, di luar itu tidak boleh mengikuti. Jadi itu mahasiswa yang boleh mengikuti pertukaran mahasiswa dalam negeri. Nah, kemudian ada pertukaran mahasiswa luar negeri ya. Nah, itu juga bisa diikuti. Nah, yang punya kemampuan bahasa Inggris dengan baik ya, dengan benar, itu bisa mengikuti program itu karena sangat bermanfaat. Nah, sedangkan kalau kampus mengajar ya, tadi kampus mengajar ini mengajak mahasiswa. Jadi Mas Menteri itu mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk memberikan literasi terkait numerik ya dan literasi teknologi di satuan pendidikan ya, khususnya di SD dan SMP yang memang tertinggal ya. Di sana nanti diberikan literasi terkait numerik dan teknologi. Nah, kemudian ada yang dibuka selain pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian kampus mengajar, tadi ada magang bersertifikat dan studi independen. Nah, di situ ketika mahasiswa ingin menata karirnya ya untuk masa depan, nah itu ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi saja ya itu belum cukup. Nah, saat itu Mas Menteri menganalogikannya seorang yang akan berenang di samudera yang luas. Nah, jadi bekal yang harus dibawa atau yang harus dipersiapkan itu harus matang, harus banyak. Nah, oleh karena itu Mas Menteri mencoba program Kampus Merdeka ini dengan 8 program ditambah 1 program yaitu bela negara. Ya. Kemudian ada program yang akan dibuka nanti ya bulan-bulan ini itu wirausaha merdeka. Nah, artinya mahasiswa di perguruan tinggi ya, yang punya usaha itu bisa mengikuti program wirausaha merdeka. Nah, kemudian selain program itu ada proyek independen ya. Proyek independen itu hampir sama dengan magang bersertifikat karena biasanya dibukanya berbarengan. Kemudian ada KKN tematik ya, kemudian ada proyek kemanusiaan ya, di situ mahasiswa nanti belajar tentang leadership ya, kemudian bagaimana berempati dengan orang ya, kemudian di situ belajar tentang komunikasi ya, kolaborasi. Nah, jadi harapannya demikian ya, kemudian memecahkan suatu masalah ya, kemudian berpikir kritis, harapannya demikian. Nah,
itu kurang lebih penjelasan tentang program-program yang ada di Kampus Merdeka. Nah, baik. Berarti untuk program Kampus Merdeka ini sangat beragam dan tentunya manfaat-manfaatnya juga sangat luas gitu ya Pak, bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa yang sudah tertarik dari awal nih, pengen banget masuk ke Kampus Merdeka seperti itu ya Pak. Baik. Kemudian ada pertanyaan nih Pak, buat program magang, kita kan dari STI Bank BPD Jateng itu fokusnya terhadap ekonomi. Baik, apakah kalau kita masuk ke program magang itu harus sejurusan dengan ekonomi, atau kita boleh nih ambil di bidang lain nih sesuai passion kita gitu? Mungkin dari Pak Surya dulu. Ya baik, ya secara umum tadi bahwa Kampus Merdeka itu adalah memberikan kebebasan ya, merdeka kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Jadi saya rasa tujuannya bukan hanya mempelajari prodinya yang ada di perguruan tinggi asal, tapi mereka juga bisa mempelajari dunia lain atau ilmu lain di bidang lain. Justru itu menjadi bekal yang baik ya bagi mahasiswa untuk mempelajari bidang lain, terutama mungkin kesiapan untuk kerja nanti ya setelah lulus ya, menjadi potensi yang diunggulkan, apalagi kalau punya keahlian di bidang IT, kemudian soft skill, kemudian digital dan seterusnya, itu sangat memberikan potensi yang perlu diunggulkan lah ketika mereka tampil di luar, apalagi ketika mereka mampu mempraktekkan di dunia kerja. Jadi itu menjadi hal yang utama untuk harus dilakukan oleh mahasiswa di era saat ini, menurut saya seperti itu. Baik, berarti itu sesuai passion kita ya Pak, pastinya tentunya, sehingga kita bisa melangkah dengan apa yang sudah kita punya sehingga jalannya itu lebih mudah gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya tadi kan sudah berbincang mengenai pengertian program, kemudian kita mengulik sedikit tentang magang. Setelah itu cara daftar dan syaratnya itu bagaimana sih Pak? Ada tesnya atau enggak nih Pak? Ya. Oke. Jadi sebenarnya cara mendaftarnya itu cukup mudah ya, tinggal kita mau aktif atau tidak. Artinya media sosial itu sudah sangat terbuka ya. Jadi dari Kemendikbud Ristek itu banyak media sosialnya ya, dari Dirjen Dikti, kemudian Kampus Merdeka. Nah, masing-masing program itu ada linknya, media sosialnya, khususnya Instagram. Begitu juga sudah ada websitenya ya, di Kampus Merdeka. Nah, di situ ada cara mendaftarnya. Misalkan untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ya, cara mendaftarnya jadi buat akun ya, kemudian setelah buat akun nanti ada aktivasi. Kalau sudah aktivasi, di situ nanti ada persyaratan, misalkan terkait transkrip nilai, kemudian surat persetujuan dari kampus, surat izin orang tua ya, kemudian keikutsertaan program BPJS kesehatan ya. Nah, jadi kemudian rekeningnya adalah rekening yang ditunjuk oleh pemerintah ya, dalam hal ini ada BRI dan BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, di situ ada semua cara mendaftarnya. Nah, kemudian ini pesan untuk ya kita sebagai akademisi ya, baik dosen, kemudian baik mahasiswa, itu memang harus benar-benar aktif mengikuti informasi ya yang diberikan oleh Kemendikbudristek, baik melalui website maupun melalui media sosialnya. Nah, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Nah, seperti yang tahun kemarin itu alumni STIE itu untuk pertukaran mahasiswa Merdeka itu bisa menjadi perguruan tinggi untuk ini ya, kayak percobaan perkuliahan secara luring. Nah, di mana tahun kemarin itu yang mengikuti masih sedikit. Nah, karena mungkin kurang aktif mengikuti informasi dari Kemendikbudristek. Nah, harapannya dengan aktif ya kita bisa setidaknya ketika kita aktif ya mengikuti websitenya, kemudian media sosialnya Kemendikbudristek, kita tahu lebih dulu informasi-informasi yang sangat positif dari Kemendikbudristek, seperti itu. Ya, berarti kita harus mencari tahu sehingga kita aktif, sehingga kita
bisa start duluan nih Pak. Ya. Oh ini Curi caranya start. ya curi start seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tadi kan sudah disebutkan Kampus Merdeka, program-programnya seperti apa dan menarik sekali menurut saya. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini, benefitnya apa sih Pak? Mungkin teman-teman di rumah pasti juga pada kepo benefit dari Kampus Merdeka, mengikuti Kampus Merdeka itu seperti apa? Bisa dijelaskan kepada Pak Surya? Ya baik, jadi banyak sekali ya manfaat yang didapat bagi mahasiswa untuk mendapatkan atau mengikuti atau partisipasi dalam Kampus Merdeka ya. Yang pertama jelas ilmu ya, ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan lebih lanjut atau bisa didapat lebih luas ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi material ya, nanti mahasiswa juga mendapatkan akomodasi ya, baik itu penginapan, kemudian biaya hidup dan seterusnya itu dipersiapkan oleh pemerintah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin mengikuti ini, mereka nanti di sana juga sudah dipersiapkan secara akomodasinya. Kemudian termasuk jaminan kesehatan juga dipersiapkan. Kemudian benefit yang lain ya pasti adalah jejaringnya, jejaring yang sangat luas. Mereka saling mengenal, kemudian bisa bertukar informasi apapun itu, apalagi nanti kalau sudah selesai mereka bisa menginformasikan tentang lowongan pekerjaan, karirnya di mana dan seterusnya. Itu sangat luas sekali menurut saya ya. Jadi itu benefit-benefit yang saya rasa harus bisa dioptimalkan bagi mahasiswa ya. Karena bahasanya eman-eman kalau sudah ada kesempatan tapi tidak dimanfaatkan semaksimalkan secara baik. Menurut saya itu. Baik, berarti di sini yang terpenting adalah relasi ya Pak, relasi dari mengikuti program kampus pertukaran mengikuti Kampus Merdeka ini seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri untuk benefitnya? Oke. Jadi benefitnya ya tadi sudah disampaikan, ada ilmu pengetahuan ya, kemudian secara materialnya ada benefit juga. Kemudian tadi ya sesuai dengan tujuan Kampus Merdeka itu kan menyiapkan mahasiswa ya untuk berkarir di masa depan ya sedini mungkin. Nah, berarti untuk menyiapkan karir itu ketika sudah mengikuti program Kampus Merdeka ya, benefitnya ya kita belajar bagaimana tentang kepemimpinan ya, leadership, berkomunikasi dengan orang ya. Jadi mengetahui karakteristik orang itu kan ya gampang-gampang susah gitu ya. Nah, jadi melalui program Kampus Merdeka ini harapannya kita dapat pengetahuan ya, kemudian belajar komunikasi, kemudian belajar kolaborasi ya. Berkolaborasi artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sendiri ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, artinya kita harus ya bergandeng tangan, berkolaborasi. Jadi ada ini pepatah atau apa, kalau kita bisa melangkah cepat ketika kita sendiri, ya, tapi kita bisa melangkah lebih hebat itu kalau kita bersama-sama. Kalau misal kita mau melangkah cepat silakan sendiri, tapi kita bisa melampaui yang melangkah cepat itu dengan cara berkolaborasi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk di sini poinnya adalah mahasiswa diberikan soft skill dan hard skill secara tidak langsung ya Pak dari Kampus Merdeka. Berarti sangat banyak manfaat positif dari Kampus Merdeka ini. Jadi jangan sia-siakan teman-teman untuk mengikuti program Kampus Merdeka karena benefitnya sangat besar dan sehingga kita bisa membanyak relasi, memperluas relasi, kemudian tadi meningkatkan soft skill, hard skill. Dan itu menurut saya juga eman-eman kalau teman-teman gak ikut gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Selanjutnya adalah tips and trick nih Pak, biar kita keterima di Kampus Merdeka itu gimana sih Pak? Mungkin dari Pak Surya dulu. Ya baik, yang pertama ya jelas pasti harus mempersiapkan seluruh persyaratan ya yang diminta oleh Kampus Merdeka ya. Di website itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama tadi disampaikan sama Pak Heri, beberapa transkrip, surat izin, surat pernyataan, surat rekomendasi, kemudian juga tadi kesehatan, jaminan kesehatan yang perlu dipersiapkan. Kemudian yang utamanya adalah niat ya, tips niat diri sendiri untuk memotivasi bahwa ini kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya ya, kemudian menciptakan keunggulan bagi dirinya nantinya ya, karena bisa jadi ini proyeksi saya ya, bisa jadi pemerintah itu sedang membuat database bagi mahasiswa
Jadi mahasiswa mana sih yang selama ini aktif di dalam kegiatan Kementerian Pendidikan? Karena nanti mungkin bisa jadi beberapa tes di perusahaan atau instansi akan dilihat dari keaktifan itu. Jadi itu akan menjadi nilai tersendiri bagi mahasiswa. Oh, ternyata mahasiswa ini aktif sekali ketika mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan dari kementerian. Mungkin itu tips yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Pak Asria. Ada tambahan mungkin dari Pak Heri? Ya, kalau saya itu biasanya kalau misalkan ingin sukses mendaftar sesuatu, biasanya saya pahami dulu panduannya. Ya, biasanya kan panduannya sudah di-share nih. Nah, panduan sudah di-share, kemudian biasanya ada sosialisasi, ya ada sosialisasi. Nah, kita rajin ikut sosialisasi karena ketika kita hanya belajar panduannya saja, kemudian tidak ikut sosialisasi, kadang kita juga kesulitan menerjemahkan dari panduan itu. Nah, di sosialisasi biasanya ketemu jawabannya. Nah, nanti kemudian kita menyiapkan. Nah, bahkan sekarang dimudahkan sekali dari panitia penyelenggara itu sudah membuat yang namanya buku saku. Nah, buku saku. Nah, dari panduan dibuat poin-poinnya itu dalam buku saku. Nah, itu kenapa kemudian kita harus aktif mengikuti media sosial ya, ataupun website dari Kemendikbud Ristek. Baik, jadi terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Kemudian apakah ada kriteria khusus nih Pak biar kita bisa keterima itu di kampus Merdeka Belajar? Bisa dari Pak Heri? Kalau untuk kriteria khususnya tidak ada ya, tidak ada. Artinya pasti kriterianya sudah ada semua ya, kriterianya sudah ada semua. Tinggal tadi benar dari Pak Surya ya. Jadi tekad yang bulat ya dari kita sebagai mahasiswa, niat untuk ikut program Kampus Merdeka. Ada tambahan mungkin dari Pak Surya? Ya, mungkin menurut saya tadi ya niat ya, jelas ya, motivasi dalam diri ya. Sebenarnya pasti individu atau mahasiswa itu ada sesuatu yang ingin dicapai, apa yang harus dimiliki ketika menjadi mahasiswa, karena itu poin tersendiri ya. Karena poin tersendiri ketika tadi saya sampaikan bahwa siapa tahu itu proyeksi bahwa mahasiswa nanti akan dilihat keaktifannya dari itu ketika mereka mendaftar pekerjaan. Mungkin itu. Di sini kan berarti kuncinya adalah niat yang ada di mahasiswa sendiri, apalagi sebagai generasi muda seperti kita itu semangatnya masih menggebu-gebu nih Pak ya. Ada niat pasti ada jalan tentunya ya Pak ya. Kemudian apakah dengan adanya Kampus Merdeka ini bisa lebih menentukan besarnya peluang keberhasilan dari seorang mahasiswa nih Pak? Dari Pak Heri mungkin? Ya, sangat berpeluang ya, sangat berpeluang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya. Jangan-jangan antara kementerian satu dengan kementerian yang lain itu sudah berkoordinasi. Oke, ini dari Kemendikbud Ristek membuat program Kampus Merdeka. Nah, kemudian dari Kementerian BUMN misalkan, siapa yang nanti yang bisa masuk ke Kementerian BUMN ternyata yang aktif mengikuti Kampus Merdeka, database seperti itu. Artinya peluang untuk berhasil itu sangat besar ketika mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka. Dari Pak Surya mungkin ada tambahan? Ya baik, kalau terkait dengan kesuksesan itu ya sangat berpotensi besar sekali ya, karena mahasiswa itu kesuksesan itu dari keterbiasaan mereka menyesuaikan sesuatu ketika menjadi mahasiswa, termasuk bagaimana mereka menyesuaikan untuk belajar di luar ya di Kampus Merdeka, kemudian semangat motivasi yang tidak putus ya. Jadi jangan sampai jadi mahasiswa yang hanya bermalas-malasan bermain dengan temannya tapi tidak mengembangkan dirinya. Itu sangat disayangkan sekali menurut saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Heri maupun Pak Surya ya Pak. Sama-sama. Kemudian selanjutnya tadi udah berbincang panjang lebar nih Pak, tapi kapan nih Pak pelaksanaan dari Kampus Merdeka ini, dari program Kampus Merdeka? Bisa dari Pak Heri mungkin? Ya. Jadi saat ini sudah ada yang dibuka ya, bahkan sudah ada beberapa yang mendaftar. Nah, yang sedang dibuka saat ini itu ada pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri 2 ya. Kemudian ada kampus mengajar tahap 4. Nah, kemudian nanti yang akan coming soon ya, coming soon. Wirausaha. Itu ada wirausaha merdeka.
kemudian ada magang bersertifikat dan studi independen, itu akan dibuka dalam waktu dekat ini. Oke, berarti untuk jadwalnya itu berurutan ya Pak, Ya, pastinya. Oke. Baik, di sini ada pertanyaan dari untuk Pak Surya. Plus minus dari program Kampus Merdeka ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau menurut saya ya, plusnya tadi ya jelas benefit yang banyak sekali ya, itu yang pertama. Banyak sekali benefitnya. Kalau kelemahannya ya sebenarnya dari diri mahasiswa itu sendiri ya. Mereka itu mau tidak untuk berpartisipasi secara aktif ya. Kemudian mau tidak untuk mengembangkan dirinya sendiri. Padahal pengembangan itu untuk dirinya sendiri kan, untuk menilai bahwa mereka itu bisa menunjukkan kepada semua pihak bahwa diri kita atau diri mahasiswa itu punya potensi, sehingga bisa jadi ketika mereka di luar pulau kemudian menunjukkan oh mahasiswa STWPD itu ternyata pintar, kemudian memiliki kemampuan yang baik, bisa jadi nanti kalau di sana dikenal siapa kemudian bisa direkrut dan seterusnya. Kita nggak tahu, itu hanya misteri, tapi itu adalah upaya bagi setiap individu khususnya mahasiswa untuk menunjukkan hal itu menurut saya. Itu. Berarti kita harus melawan diri kita sendiri, dari kemalasan, dari apapun itu. Itu kelemahan yang menurut saya ya hadir dari diri kita sendiri, termasuk mungkin juga kalau kelemahan dari proses atau mekanisme kegiatan pasti ada ya hambatan-hambatan, entah itu saat pembelajaran atau entah kegiatan di luar kampus dan serta itu pasti juga akan ada lah, mungkin mengalami gangguan kesehatan, tidak fit dan seterusnya, itu mungkin yang menjadi kelemahan atau hambatan mungkin yang akan dihadapi. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri? Ya, plus minus itu kan salah satu hal yang lumrah ya, yang lumrah dari suatu program. Nah, tapi kan bagaimana kemudian kita menyikapinya? Nah, harapannya plusnya ini bisa menutupi yang minusnya. Nah, artinya dikembalikan ke tujuan awalnya ya, yaitu menyiapkan mahasiswa atau lulusan dari perguruan tinggi yang bisa sedini mungkin menyiapkan karir sesuai dengan passionnya. Nah, harapannya yang minus-minus ini kemudian dengan semangat yang positif-positif ini tertutupi dan kemudian menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Pak atas penjelasan dari Pak Heri maupun Pak Surya. Kemudian ada biaya nggak sih Pak untuk pendaftarannya maupun nanti setelah mengikuti Kampus Merdeka seperti itu? Mungkin dari kita kan ada yang bertanya-tanya, ini nanti daftarnya bayar nggak gitu? Ada teman-teman juga beberapa yang tanya seperti itu. Mungkin dari Pak Heri bisa menjelaskan? Ya. Kalau untuk program Kampus Merdeka ya yang flagship, bahasanya flagship yang dari Kemendikbudristek itu tidak ada biaya ya, justru nanti kita bisa mendapatkan uang saku ya, kemudian bantuan UKT, jadi seperti itu. Tapi kalau biaya itu tidak ada biaya. Baik, berarti ini gratis ya Pak. Yang penting kita ada niat untuk mengikuti program Kampus Merdeka sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak. Kemudian ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Surya selaku PIC MBKM yang baru di STE BPD Jateng. Gambaran apa sih Pak yang akan Bapak jalankan nih Pak setelah menjadi PIC MBKM dari STE BPD yang baru? Harapan-harapan apa yang akan Bapak tuai seperti itu? Ya baik, harapan saya ya kemarin sudah melakukan sosialisasi ya Pak Heri kepada mahasiswa ya, baik prodi akuntansi maupun manajemen. Harapannya setelah sosialisasi itu kita memberikan motivasi ya agar tadi bahwa mahasiswa dapat benefit berbagai hal. Kemudian juga mereka selain tadi benefit dari akomodasi, ilmu, kemudian pengalaman termasuk jejaring ya. Persiapannya adalah kita mengkoordinasi dari internal dari STBPD, termasuk juga kita sebagai PT penerima, perguruan tinggi penerima juga sudah mempersiapkan berbagai persyaratan. Nanti juga kita akan kedatangan mungkin dari berbagai mahasiswa perguruan tinggi lain, karena tahun lalu sekitar 40-an ya Pak Heri ya, ada 40-an mahasiswa yang hadir di STBPD Jateng, dan kemungkinan insya Allah juga akan hadir karena mereka ada adik-adik tingkatnya yang sudah diinformasikan
diinformasikan karena mereka merasa kerasan di STIBBD Jateng, apalagi di Semarang. Jadi itu persiapan yang sudah dilakukan di dalam tim ini, tim PPMDN ini tahun 2002. Kemudian termasuk juga persiapan dari konversi mata kuliah yang nanti akan dilakukan ya bagi mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Tadi barusan juga rapat dengan Pak Heri dan beberapa wakil ketua dan ketua bahwa kita sudah merumuskan rancangan mekanisme konversi ya untuk berbagai kegiatan program ini, Kampus Merdeka ini. Jadi jangan khawatir bahwa mahasiswa itu ada kecemasan, dan kecemasan itu sebenarnya wajar ya, tapi justru kecemasan itu harus dilawan dengan niat yang tekad tadi. Karena kalau tidak dilawan dengan tekad niat, maka tujuan benefit yang diinginkan itu saya rasa tidak mungkin akan terlaksana kalau tidak ada niatan begitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Kemudian untuk Pak Heri sendiri nih Pak, harapan-harapan apa yang akan Bapak tuai untuk teman-teman mahasiswa di STIBBD tentang Kampus Merdeka seperti itu? Ya, harapan dari saya sendiri dari program Kampus Merdeka ini ya. Nah, jadi harapannya mahasiswa STIE Bank BPD Jateng itu bisa aktif mengikuti program Kampus Merdeka yang sudah ditawarkan oleh Kemendikbudristek seperti itu. Nah, dengan mahasiswa aktif maka mahasiswa mendapatkan nilai positif, kampus dapat nilai positif, dosen juga mendapatkan nilai positif. Ini akan menunjang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan STIE akan menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Itu harapan dari saya dan mungkin harapan dari teman-teman juga ya. Iya, pastinya ya Pak. Iya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman juga, apakah ada reward nih Pak buat mahasiswa STIE BPD Jateng yang mengikuti kampus Merdeka ini? Dari Pak Heri? Ini reward dari kampus atau reward? Mungkin reward dari kampus dan dari dosen ya Pak. Oke. Nah, kalau dari kampus ya, kalau dari kampus itu kan biasanya kalau yang sudah ya, yang dari tahun lalu yang sudah mengikuti itu mahasiswa di nilainya itu mendapat nilai plus di mata kuliah yang diikuti. Nah, itu rewardnya. Nah, kemudian kalau dari dosen ya sama ya dari dosen. Nah, kalau dari kampus nantinya dikumpulkan mereka yang sudah mengikuti program Kampus Merdeka ya, baik yang pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, ya magang, bersertifikat atau studi independen, itu nanti menjadi duta kampus Merdeka di STIE Bank BPD Jateng, seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Surya? Ya baik, mungkin rewardnya kalau dari saya kebetulan tadi ada tamu dari satu perusahaan perbankan ya, dan meminta kepada saya untuk memilihkan mahasiswa yang berprestasi. Jadi mungkin itu menjadi indikator bagi saya, kalau mahasiswa itu aktif akan saya rekomendasikan. Mungkin itu rewardnya. Dari kampus sendiri memang banyak reward ya teman-teman, sehingga harus semangat nih mahasiswa STIE Bank BPD Jateng buat ikut program Kampus Merdeka seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, kesan dan pesan untuk kegiatan hari ini buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman di STIE Bank BPD Jateng, dari Pak Surya mungkin? Ya, pesan ya buat saya bagi mahasiswa ya, mumpung masih menjadi mahasiswa, kesempatan belajar menjadi mahasiswa lagi di STIE Bank BPD Jateng, menjadi PT penerima atau dipilih juga untuk mengirimkan mahasiswanya, jangan disia-siakan. Kemudian tumbuhkan niatan, kecemasan itu dihilangkan, niatan itu menjadi tujuan untuk mengembangkan diri. Tadi saya sampaikan terutama adalah bagaimana tadi saya sampaikan utamanya adalah menciptakan jejaring ya, agar diri mahasiswa itu dikenal di luar sana, dan kemudian bahwa mahasiswa juga bisa mendapatkan berbagai banyak benefit yang selama ini mungkin belum pernah didapatkan. Kemudian mumpung masih ada kesempatan pendaftaran sampai tanggal 28, tadi beberapa sudah ada yang masuk pendaftaran, segera mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang belum ada niatan atau nanti berubah menjadi niat dan segera mendaftar ya, karena masih
banyak sekali. Tadi saya mendapatkan grup dari PIC, ada 24.000, sekitar 24.000 yang mahasiswa seluruh Indonesia yang baru daftar. Kuotanya kalau tidak salah sekitar 36.000 ya bagi. Jadi mungkin masih ada kesempatan waktu untuk tadi yang mendaftar atau berpartisipasi, karena tadi proyeksi saya adalah mahasiswa itu mungkin jangan-jangan nanti di tahun-tahun ke depan akan dilihat riwayatnya ketika menjadi mahasiswa, ketika mendaftar pekerjaan. Baik, terima kasih ya Pak untuk kesan-pesannya. Kemudian dari Pak Heri mungkin ada kesan-pesan? Kesan dari program ya, kegiatan kita hari ini ya sangat senang karena ini salah satu program yang baru ya, podcast yang dari BEM STIE Bank BPD Jateng. Mungkin dari awal pandemi saya punya kepikiran membuat podcast tapi belum terlaksana, dan akhirnya kemarin dikabari sama panitia ya dari BEM untuk mengadakan podcast ya. Itu saya sangat senang sekali. Harapannya ya ke depan tema-tema yang diangkat ya bisa lebih variatif ya, kemudian bisa mengenalkan STIE Bank BPD Jateng juga ya, seperti itu. Kemudian pesan dari saya ya simple ya, jadi bergeraklah ya, maka kau tidak akan pernah diam. Nah itu aja. Terima kasih untuk kesan-pesannya dari Pak Heri maupun Pak Surya ya Pak. Kemudian acara berikutnya adalah penyerahan plakat Pak, sebagai tanda kenang-kenangan dari STIE Bank BPD Jateng ya, dari BEM kepada narasumber kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Ini untuk Pak Nugroho Dede Pramono. Silahkan ya Pak, monggo diterima. Ini untuk Pak Surya ya Pak. Ya, baik. Penyerahan plakat ini merupakan acara terakhir nih Pak dari podcast sore hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita pada hari ini, dari Pak Heri maupun Pak Surya yang sudah meluangkan waktu untuk podcast dari BEM ini, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dari awal sampai akhir hingga selesai. Saya selaku host dari acara podcast sore ini mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, semua pihak yang telah berpartisipasi seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya, terima kasih.